Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Pagi-pagi saya scroll video di YouTube. Saya menemukan satu video yang membuat saya sesak napas sebenarnya ketika menonton video ini. Di mana Pak Jimli Asidiki di salah satu acara TV nasional, dia justru memberikan pandangan yang hemat saya ini adalah satu bentuk kekeliruan besar dari seorang yang mengaku sebagai pakar, dan bahkan beliau ini adalah ketua tim percepatan reformasi Polri yang menginginkan kasus antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi ini ada perdamaian di dalamnya. Saya curiga inilah yang menginspirasi daripada penyidik sehingga kemudian kayaknya melemah. Yang awalnya sangat menggebu-gebu, tiba-tiba dengan ancaman hukuman yang 12 tahun yang sangat layak untuk langsung ditahan, itu dilepas. Sekalipun ini hanya sebatas wacana saran, di dunia digital ini kan sangat berbahaya karena ini bisa membuat kegaduhan baru. Padahal apa yang disampaikan oleh Pak Jimli Asidiki ini berharap bahwa dengan damainya antara Panci ini dengan Pak Jokowi, yang istilahnya itu justice kolaborator, apalah istilahnya, intinya damai lah, untuk menghindari kegaduhan. Jadi kedengarannya bahasa ini bagus, tapi logikanya sangat buruk, sahabat. Sebab ini bukan soal adem dan panas, ini soal hukum ini Pak Jimli. Dan perkataan itu justru membuka wajah asli persoalan. Betapa mudahnya hukum di negeri ini digoyang opini dan diseret oleh perasaan, dan dapat dinegosiasikan dengan memakai alasan kegaduhan. Ini kan konyol sebenarnya. Astagfirullah, biar katanya tidak gaduh. Salah satu contohnya katanya Bambang Tri sudah dipenjara tapi tetap nyinyir. Padahal kalau menurut saya kan kegaduhan ini bukan datang karena keputusan aparat. Kegaduhan datang ini dari Congor, Roy Suryo, dan para pendukungnya, para kelompoknya. Mereka yang mulai melakukan fitnah sana sini, membangun opini liar, menyesatkan masyarakat, dan melakukan penghinaan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi pada prinsipnya mereka lah yang menipu publik dengan narasi ijazah palsu. Sehingga ketika rakyat ditanya bagaimana caranya untuk menghentikan kegaduhan ini, alasannya cuma satu. Yang membuat kegaduhan itu harus dipenjarakan supaya ini selesai. Tapi tak balik ini, tak bolak-balik ini. Kalau kita tanya pakar hukum seperti Jimli Asidiki, ya caranya didamaikan supaya semuanya diam. Tidak seperti itu modelnya, bos. Nah, ini coba kita simak dulu videonya sebelum kita kuliti lebih dalam. Kalau menurut Prof deh, apa yang paling gaduh saat ini yang ditangani Polri? Apa ini? Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya, harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan, sama-sama irrasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada
putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan, apa akan berhenti? Buktinya siapa namanya yang sudah keluar penjara? Bambang Tri, terus saja dia. Jadi nggak selesai-selesai. Nah maka kita harus cari upaya. Memang harus ada pihak ketiga. Ini kan beberapa nama kan sudah Pihak ditersangkakan. ketiga itu kan memang pengadilan. Kalau pengadilan mengenai kertas, surat, itu kan pengadilan tun. Problemnya pengadilan tun ini sudah kadaluarsa, nggak lagi bisa menangani kasus ini, ya kan? Nah maka jalan keluarnya ya pidana. Pidana ini ujungnya penjara. Apakah menyelesaikan masalah? Buktinya enggak, Babang Tri terus saja ngomel. Tapi kan ini sudah berlanjut, sudah sampai penyidikan, sudah ada tersangka. Nah bisa saja sebagai alternatif ya, perlu dipikirkan. Misalnya prinsip restoratif justice itu coba dipraktekkan di kasus besar kayak begini. Jadi bukan hanya yang kasus-kasus kecil, tapi kasus besar begini, besar bukan skala substansinya, tapi besar sorotan publiknya. Oke, diselesaikan dengan restoratif justice, misal melalui mediasi penal. Yang disebut mediasi penal itu, contoh? ya ini, ya di mediasi. Ujungnya ini kan mau pembuktian ijazah. Oh sama-sama dihadapkan saja dihadapkan, gitu? Tapi syaratnya ya dua-duanya harus bersedia. Nah misalnya begitu ya. Sehingga Polri itu tidak dibebani oleh kasus-kasus kebencian dan ketersinggungan yang sifatnya pribadi. Ini meskipun sudah masuk ke penyidikan ini masih bisa dimungkinkan ada restoratif. Ya kalau para pihak mau kan memang tugasnya polisi begitu juga jaksa sesuai dengan peraturan internalnya polisi, begitu juga kejaksaan. Bahkan ada MOU antara mereka berdua untuk menerapkan restoratif justice. Maka ini terbuka, nah misalnya gitu ya, supaya bangsa kita ini jangan lagi ngomongin soal-soal seperti ini. Masa bangsa sebesar Indonesia gitu ya, terus larut dalam urusan seperti ini. Tidak kita merendahkan masalahnya, tapi maksudnya begini loh ya, saya ketua MK 2004, oke? Itulah pertama kali perselisihan hasil pemilu diselesaikan di pengadilan, Mahkamah Konstitusi. Waktu itu isu ijazah palsu ini banyak sekali. Karena syarat menjadi anggota DPRD waktu itu tamat SMP. Karena banyak kasus. Jadi sepertinya saat ini apa ya, sudah pada gila semua orang ini yang ngaku-ngaku pakar ini. Jadi kita bisa saja membuat kegaduhan seribut-ributnya di negeri ini. Lalu kemudian kita bisa berdamai. Apa-apaan ini kalau seperti ini Indonesia. Inilah yang membuat sebenarnya tokoh-tokoh seperti inilah yang membuat rakyat ini semakin muak. Inilah yang membuat sebenarnya pemicu kegaduhan. Jadi bayangkan kalau pembuat gaduh nasional, pembual seperti Roy Suryo ini malah mendapat dukungan dari tokoh-tokoh kunci untuk rekonsiliasi. Padahal ini sederhana, kegaduhan ini berakhir kalau biang keruknya masuk penjara. Dan siapa biang keruknya? Ya Panci CS. Bukan kalau mereka dipeluk dan dimaafkan, bos. Makanya kalau logika Pak Jimli As-Siddiq ini yang dipakai setiap tersangka, ya gampang saja. Pokoknya tinggal bikin ribut nasional. Kalau perlu bagi orang yang banyak uangnya, bayar saja orang untuk bikin gaduh. Media apa, borong semua. Lalu negara disuruh memaafkan demi ketenangan. Kalau seperti ini sudah hukum rimba yang akan berlaku. Jadi negara kita akan tersandra oleh opini.
Dan ingat Pak Jimli, rakyat tahu itu, bahwa yang namanya Roy Panji CS ini bukan korban. Mereka ini adalah pelanggar hukum. Mereka ini adalah provokator. Mereka ini adalah pembohong publik. Dan sekarang setelah disudutkan bukti, mereka pura-pura menjadi pejuang kebenaran. Ada apa sebenarnya dengan para tokoh-tokoh kita sekelas Pak Jimli ya? Dan ini sangat berbahaya sebagai ketua tim percepatan reformasi Polri. Ini sangat berpengaruh ini sahabat. Makanya saya kaget kok tokoh sekelas Pak Jimli Asidiki mengeluarkan pernyataan seperti ini. Luar biasa ya. Susno Duaji, Mahfud MD. Kalau Mahfud MD wajar lah, karena secara politik dia kecewa. Susno Duaji juga saya kira orang yang sangat rindu dengan panggung, cari panggung. Tapi kan orang ini orang yang bermasalah. Tapi kalau sekelas Pak Jimli bicara seperti ini, aduh luar biasa. Betul-betul orang-orang besar di negeri ini justru yang bermain-main sebenarnya. Tidak pernah mau melihat hukum ini bisa berjalan dengan baik. Padahal mereka ini ahli loh. Sesungguhnya bangsa ini tidak butuh drama rekonsiliasi sahabat. Yang kita butuhkan hari ini adalah kepastian hukum, bukan kompromi. Yang namanya keadilan itu bukan negosiasi, tapi tindakan tegas terhadap pelanggarnya. Itulah yang mesti dilakukan oleh penegak hukum. Satu hal yang harus betul-betul diingat, negara ini tidak boleh tunduk pada yang namanya kegaduhan. Pelaku kegaduhan yang harus tunduk kepada hukum. Dan Pak Jimli Asidiki sebaiknya mundur saja dari tim percepatan reformasi Polri, karena sangat berbahaya. Anda ini mencoba bersikap bijak, tapi sesungguhnya mengangkangi hukum di negeri ini. Ini yang berbahaya sahabat. Jangan heran kalau ada masalah ke depan, orang pada sibuk membuat kegaduhan hanya karena dia mau dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.